kelompok 3 yang merangkum petakan. Saya Najwa Amalia Fahir dengan NIM 601250009. Saya Saskia Suparina dengan NIM 60125013. Saya Melody Susanti dengan NIM 60125017. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas 3 algoritma shorting yang paling mendasar, yaitu Bubble short, selection short, dan insertion short. 3 fondasi ini sangat penting sebelum kita mempelajari algoritma yang lebih lanjut. Mari kita mulai! Pengertian algoritma sorting. Algoritma sorting adalah sekumpulan langkah sistematis yang digunakan untuk mengurutkan elemen-elemen dalam kumpulan data. Bisa berupa array, list, dan sejenisnya. Dari urutan yang acak menjadi urutan tertentu, biasanya dari kecil ke besar yang disebut ascending atau dari besar ke kecil yang disebut descending. Lalu, mengapa sorting itu penting? Ada 4 alasan utama. Yang pertama, sorting memudahkan proses pencarian data. Data yang sudah terurut jauh lebih mudah dicari, misalnya dengan binary search. Kedua, sorting meningkatkan efisiensi pemrosesan data dalam skala besar. Ketiga, sorting digunakan hampir di mana-mana, seperti di basis data, sistem operasi, hingga aplikasi sehari-hari yang kita pakai. Dan yang keempat atau yang terakhir, memahami sorting adalah fondasi untuk memahami kompleksitas waktu atau time complexity dari suatu algoritma. Selanjutnya ada jenis-jenis dan kompleksitas. Secara umum, algoritma sorting dibagi menjadi 2 kelompok besar. Kelompok pertama adalah comparison based, yaitu algoritma yang bekerja dengan membandingkan elemen satu persatu. Yang termasuk ke sini antara lain bubble sort, selection sort, insertion sort, merge sort, dan quick sort. Kelompok kedua adalah non-comparison, yaitu algoritma yang tidak membandingkan elemen secara langsung seperti counting sort, predict sort, dan bucket sort. Ini biasanya lebih cepat untuk kasus tertentu, tapi memiliki keterbatasan tersendiri. Untuk konteks hari ini, kita fokus ke comparison based. Perhatikan tabel perbandingan kompleksitas waktu di layar. Bubble sort dan insertion sort sama-sama memiliki base case big O (n), yang artinya sangat efisien jika data sudah hampir terurut, sementara selection sort selalu big O (n)2 di semua kasus. Kita akan bahas ini lebih dalam setelah mempelajari masing-masing algoritma. Yang pertama ada bubble sort. Bubble sort adalah algoritma sorting paling sederhana. Cara kerjanya, ia membandingkan 2 elemen yang bersebelahan, lalu menukarnya jika urutannya salah. Proses ini diulang terus hingga seluruh data terurut. Elemen yang paling besar secara perlahan menggelembung ke posisi paling akhir. Itulah kenapa disebut bubble sort. Langkah-langkahnya, kita mulai dari elemen pertama di indeks ke 0. Kemudian bandingkan elemen ke I dengan elemen ke I plus 1. Jika elemen ke I lebih besar dari elemen ke I plus 1, kita tukar atau swipe posisi keduanya. Ulangi proses ini hingga akhir array. 1 iterasi selesai. Mari kita lihat contoh manualnya. Misalnya kita punya array 64, 34, 25, 12, dan 22. Pada pas 1, kita membandingkan dan menukar elemen sehingga 64 yang merupakan elemen terbesar berpindah ke posisi paling akhir. Hasilnya 34, 25, 12, 22, dan 64. Pas 2, 34 berpindah ke posisi yang benar. Hasilnya 25, 12, 22, 34, dan 64. Pas 3, 25 berpindah ke posisi yang benar. Hasilnya 12, 22, 25, 34, dan 64. Pas 4, array sudah terurut dan proses pun selesai. Di sebelah kanan, kita bisa lihat implementasinya dalam bahasa C++. Perhatikan ada 2 loop bersarang. Loop luar mengontrol berapa kali kita melakukan pas, dan loop dalam melakukan proses perbandingan dan penukaran. algoritma kedua adalah selection sort. Berbeda dengan bubble sort yang terus-menerus menukar elemen berdekatan, selection sort bekerja dengan cara mencari elemen terkecil dari bagian yang belum terurut, lalu menukarnya ke posisi paling kiri dari bagian tersebut. Cara kerjanya, pertama, anggap elemen paling kiri sebagai elemen terkecil sementara. Kemudian, iterasi seluruh sisa elemen untuk mencari nilai terkecil yang sesungguhnya. Setelah ditemukan, tukar elemen terkecil tersebut dengan elemen posisi paling kiri.
Geser batas kiri 1 ke posisi kanan. Bagian kiri dianggap sudah terurut. Ulangi proses ini sebanyak N-1 iterasi. Keunggulan dari selection sort adalah jumlah swabnya yang minimal hanya 1 swab per iterasi. Namun kelemahannya ia tetap O(n) bahkan di base case-nya. Contoh manual dengan array 64, 25, 12, 22, 11. Pertama, kita cari nilai minimum dari seluruh array, ditemukan 11. Tukar 64 dengan 11, hasilnya 11, 25, 12, 22, 64. Kemudian, cari minimum dari elemen kedua dan seterusnya, ditemukan 12. Nah, tukar 25 dengan 12, hasilnya 11, 12, 25, 22, 64. Kemudian minimum berikutnya adalah 22. Tukar 25 dengan 22, hasilnya 11, 12, 22, 25, dan 64. Minimum adalah 25, sudah di posisi benar, tidak perlu swab. Array terurut, implementasi C++ berada di sebelah kanan. Perhatikan variabel min index yang digunakan untuk menyimpan indeks dari elemen terkecil yang ditemukan. Algoritma ketiga adalah insertion sort. Menurut saya ini paling mudah dipahami secara intuitif. Insertion. Algoritma ketiga adalah insertion sort. Ini adalah algoritma yang paling mudah dipahami secara intuitif. Insertion sort mirip dengan cara kita mengurutkan kartu di tangan. Ambil satu kartu baru, bandingkan dengan kartu yang sudah di tangan, lalu sisipkan di posisi yang tepat. Cara kerjanya mulai dari elemen kedua. Elemen pertama dianggap sudah terurut. Simpan nilai elemen saat ini sebagai kunci atau key. Bandingkan kunci atau key tersebut dengan elemen-elemen di sebelah kirinya satu persatu. Geser elemen yang lebih besar dari key 1 ke posisi kanan. Sisipkan key pada posisi yang tepat. Ulangi hingga semua elemen diproses. Keunggulan dari insertion sort ini ialah sangat efektif untuk data yang sudah hampir terurut dengan base case O(n). Ini membuatnya unggul dibandingkan dua algoritma sebelumnya dalam skenario tertentu. Nah, contoh manual dengan array semisal ada 12, 11, 13, 5, dan 6. Pertama, key atau kuncinya adalah 11. Dibandingkan dengan 12, 11 lebih kecil, maka 12 bergeser ke kanan. 11 disisipkan sebelum 12. Hasilnya 11, 12, 13, 5, 6. Kemudian key adalah 13 dibandingkan dengan 12. 13 lebih besar, jadi tidak perlu geser. 13 sudah di posisi yang benar. Kemudian key adalah 5. Semua elemen di kirinya lebih besar, jadi semuanya bergeser ke kanan. 5 disisipkan di awal, hasilnya 5, 11, 12, 13, 6. Kemudian kunci atau key terakhir adalah 6. Lebih besar dari 5, tapi lebih kecil dari 11. Disisipkan setelah 5. Hasil akhirnya 5, 6, 11, 12, 13. Array terurut dengan sempurna. Perbandingan algoritma sorting. Sekarang kita rangkum dan bandingkan ketiga algoritma yang sudah kita pelajari. Dari segi kompleksitas waktu, bubble sort memiliki base case O(n) dan worst case-nya O(n²). Selection sort selalu O(n² di semua kasus. Insertion sort seperti bubble sort memiliki base case O(n) dan worst case O(n²). Dari segi stabilitas, bubble sort dan intersort bersifat stabil, artinya elemen dengan nilai yang sama mempertahankan urutan relatif aslinya, sedangkan selection sort tidak stabil. Lalu, kapan kita pakai yang mana? Bubble sort itu paling cocok untuk keperluan pembelajaran dan demonstrasi saja, tidak efisien untuk data besar. Selection sort digunakan jika kita ingin meminimalkan jumlah operasi swab. Misalnya, saat operasi penulisan ke memori sangat mahal. Insertion sort pilihan terbaik untuk data yang sudah hampir terurut atau untuk data dalam jumlah kecil. Banyak algoritma sorting canggih seperti team sort menggunakan insertion sort sebagai salah satu komponen utamanya. Mari kita terapkan ketiga algoritma ini pada studi kasus nyata.
Kita perlu array nilai mahasiswa 78, 45, 91, 23, 67, 55, 88, dan 12. Total elemennya ada 8. Tugas kita urutkan menggunakan ketiga algoritma. Kita mulai dengan bubble sort. Part 1. Elemen terbesar yaitu 91 menggelembung ke posisi akhir. Hasilnya 45, 78, 23, 67, 55, 88, 12, dan 91. Pas 2, 88 berpindah ke posisi benar. Hasilnya 45, 23, 67, 55, 78, 12, 88, 91. Pas ketiga, 78 berpindah ke posisi benar. Hasilnya 23, 45, 55, 67, 12, 78, 88, dan 91. Dan proses ini berlanjut hingga hasilnya adalah 12, 23, 45, 55, 67, 78, 88, dan 91. Sekarang kita coba dengan selection sort pada array yang sama. Pas 1. Cari nilai minimum dari seluruh array. Ditemukan 12. Tukar posisi 78 dengan 12. Pas 2. Cari minimum dari posisi kedua dan seterusnya. Ditemukan 27. Tukar 45 dengan 23. Dan seterusnya hingga array terurut penuh. Kemudian dengan insertion sort. Step 1, K adalah 45 karena 45 lebih kecil dari 78. 45 disisipkan sebelum 78. Step 2, K adalah 91 karena 91 lebih besar daripada 78, ia sudah di posisi yang benar dan proses berlanjut hingga hasilnya sama. Perhatikan kesimpulan penting di bagian bawah slide. Ketiga algoritma menghasilkan output yang identik. 12, 23, 45, 55, 67, 78, 88, dan 91. Perbedaannya hanya terletak pada cara dan efisiensi dalam mencapai hasil tersebut. Studi kasus kode lengkap C++. Di slide ini kita bisa melihat kode C++ lengkap yang menggabungkan ketiga fungsi sorting, bubble sort, selection sort, dan insertion sort dalam satu program. Perhatikan fungsi mainnya. Kita membuat 3 salinan array yang sama, A1, A2, dan A3. Masing-masing diberikan ke fungsi sorting yang berbeda. Ini penting agar setiap algoritma mendapat data awal yang identik dan hasilnya bisa dibandingkan secara adil. Ada juga fungsi cetak array yang digunakan untuk menampilkan isi array ke layar setelah diurutkan. Jika Anda mencoba menjalankan kode ini, outputnya akan menampilkan 3 baris dengan hasil yang sama persis. 12, 23, 45, 55, 67, 78, 88, dan 91. Kesimpulannya, kita sudah sampai di bagian akhir. Mari kita simpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Bubble sort yaitu algoritmanya sederhana dan mudah dipahami, namun memiliki kompleksitas O(n) kuadrat di rata-rata dan kasus terburuk. Cocok untuk tujuan belajar, bukan untuk produksi. Selection sort keunggulannya adalah jumlah swap yang minimal, namun kompleksitasnya tetap O(n) kuadrat di semua kasus. Berguna di situasi spesifik di mana operasi swap sangat mahal. Insertion sort ini yang paling fleksibel di antara ketiganya. Memiliki base case (O(n) dan sangat efisien untuk data kecil atau data yang sudah hampir terurut. Dan pesan utama yang perlu kita ingat, tidak ada satu algoritma yang terbaik untuk semua situasi. Pilih algoritma sesuai dengan karakteristik data Anda. Terima kasih atas perhatiannya.